Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, kita saat ini akan membahas yang pertama, yaitu tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Anak-anakku, tentu kalian telah memahami materi yang kemarin bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil. Anak-anak tahu apa itu sistem pemerintahan presidensil? Nah, sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan yang mana kedudukan presiden sangatlah kuat. Mengapa demikian? Karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, tentu di sini presiden memiliki kewenangan yang sangat banyak. Nah, untuk membahas tentang kewenangan presiden tersebut, marilah anak-anak kalian ikuti penjelasan berikut ini ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Terdapat dalam pasal 10, yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat 1, yaitu Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2, yaitu Presiden membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 12, Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. Dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, Presiden punya kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 ayat 3, Presiden memiliki kewenangan untuk menerima penempatan duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun gerasi merupakan sebuah wewenang dari kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Sedangkan rehabilitasi merupakan sebuah tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang sudah hilang disebabkan karena suatu keputusan hakim. Pasal 14 ayat 2, Presiden memiliki kewenangan untuk memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang dalam sebuah tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut, diberikan baik sebelum atau sesudah dijatuhi hukuman.
Sedangkan abolisi merupakan sebuah upaya presiden guna menghentikan suatu proses pemeriksaan dan juga penuntutan kepada seorang tersangka disebabkan karena dianggap pemeriksaan serta juga penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pasal 15. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pada saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, yaitu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Selanjutnya adalah kewenangan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Kepala Pemerintahan, yaitu antara lain: 1. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. 2. Pasal 5 ayat 1, Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dalam pasal 5 ayat 2, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah. 4. Yaitu pasal 11 ayat 2, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pasal 17 ayat 2, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Dalam pasal 20 ayat 2 dan 4, Presiden memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang serta mengesahkan rancangan undang-undang. Dalam pasal 22 ayat 1, Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Terdapat dalam pasal 23 ayat 2, yaitu Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23F ayat 1, Presiden memiliki kewenangan untuk meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 24 ayat 3 menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24B ayat 3, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24C ayat 3, Presiden mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Selanjutnya, Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki cukup banyak tugas yang sehingga tidak dapat dikerjakan oleh Presiden sendiri. Oleh sebab itu, maka Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan sejumlah menteri. Hal itu diatur di dalam pasal 17 ayat 1, yaitu Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
yaitu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Kementerian BUMN. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Keberadaan lembaga pemerintahan non-kementerian diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian itu antara lain: 1. Badan Intelijen Negara atau BIN. 2. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 4. Badan Narkotika Nasional atau BNN. 5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. 6. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN. 8. Badan SAR Nasional atau Basarnas. 9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. 10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Nah, demikian anak-anak materi pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.